tidak cuma anak-anak, tapi juga bersama orang tua. Dan insya Allah kegiatan akan dilaksanakan di Kampung Flori. Jadi persiapkan dirinya. Nabi ibu-ibu aja memberek outbound, nah itu kan rame gitu. Mungkin itu ya sambutan saking kula, kata bapak nih kula dirakan menjadi matur dan sambutan mereka yang agungnya pangapunten, yang ngapunten bahasanya pun sabur-sabur, kata katanya pangapunten kula kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu sedaya, bapak-bapaknya ada enggak ini? Enggak ada. Sesuai tebakan saya, pokoknya kalau kumpulan wali santri mesti ibu-ibunya yang banyak berangkat. Padahal tanggung jawab pendidikan bapaknya. Bapaknya boleh duit Ustaz, biar saya yang berangkat. Enggak apa-apa, insya Allah. Memang tanggung jawab bersama, insya Allah. Nah ibu-ibu semuanya, yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Ini sebagaimana biasa saya ingatkan di masjid ini, di kajian pekanan, bahwa nikmat itu titipan. Apa ibu-ibu? Titipan. Kalau titipan nanti diminta nggak suatu ketika nanti? Iya. Jenengan dititipi umur, ditanya, Bu, umurnya untuk apa dulu? Tanggal sekian jenengan melaksanakan apa saja? Ditanya itu sama Allah besok. Maka pastikan kita menggunakan umur sebaik mungkin. Sampun ngantos lewat umur kok mboten kagem ingkang sae, ruginya double-double. Sebab jenengan dititipi umur supados saged ibadah kepada Allah. Termasuk di antara ibadah adalah mendidik anak-anak kita menjadi soleh, solehah, itu ibadah. Sebab ibadah artinya, ibu-ibu sedaya, ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarda. Nopo-nopo ingkang Allah cinta kalian ridho. Perkataan maupun perbuatan, lahir maupun batin. Paham ibu-ibu nggih? Jadi jenengan tuh harus ngukur umur saya untuk hal yang Allah cinta dan ridho atau sebaliknya. Jenengan ngendiko dipikirin kata-kata saya kira-kira kalau didengar Allah cinta dan ridho tidak. Kalau tidak maka itu bukan ibadah. Padahal kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surah ke-51 ayat 56. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Baik-baik ibu semuanya. Jadi kita memang diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk ibadah. Ibu-ibu semuanya, kalau jenengan dengar keramaian nggak masalah nih. Ini anak-anak itu memang fitrahnya rame. Dan saya sering ngisi pengajian yang banyak anak-anaknya. Anak-anak rame nggak masalah. Yang penting ibu-ibunya jangan rame. Nah ibu-ibunya rame ini masalah nih. Anak-anak biarin aja, biar seneng. Rasulullah suatu ketika ngimam jebul cucunya di atas punggungnya. Rasulullah sujudnya lama, biarin biar dia puas. Sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apakah tadi? Sampai dikira Rasulullah meninggal saking lama sujudnya. Demi apa? Demi ben cucunya seneng. Makanya jenengan kalau itu rame, konsen ke Ustadz Wahid saja. Biarkan mereka rame, ben seneng. Jangan dibilang ojo rame, mesak ke. Oh tak cilik kudu rame, ibu-ibu rame, nah itu masalah nih, jenengan ampun rame, konsentrasi. Insya Allah ini ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu semuanya, sholawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah sebuah pertemuan akan baik kecuali disebut di dalamnya sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyebut, sungguh pelit orang yang disebut namaku tidak bersolawat kepadaku. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun ping pinten niku.
minimal sedinten niku enjang minimal ping 10 sonten ping 10 niku minimal niku. Sholawat niku dengan enjang minimal sedoso sonten minimal sedoso. Karena jenengan harus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu semuanya, ini yang diundang berarti semuanya wali santri, orang-orang yang sangat ingin anaknya jadi investasi ketika kita sudah meninggal. Bahkan ketika kita masih hidup. Bayangkan ibu-ibu semuanya, kenapa panjenengan dan saya rela berkorban waktu, biaya, tenaga demi mendidik anak kita? Karena memang anak-anak kita tuh masa depan kita, ibu-ibu semuanya, masa depan di dunia dan di akhirat. Makanya keseleh rawat yo karuan, memang kudu kotus niku-niku. Nggih, sampun mengeluh, jan iki bocor rewele pol-polan, wis pecicilan, biayanya oke sisan, jangan. Kita memang berjuang di situ. Mas Latif mengatakan ke saya, Ustadz, jenengan saya undang karena jenengan punya anak-anak juga. Jadi yang saya sampaikan ke jenengan, di samping memang dalil, saya praktek. Saya dengan jenengan sama posisinya, sedang mengupayakan anak-anak jadi anak soleh. Gina banggi? Sangat ingin punya anak soleh, ibu-ibu. Ingin apa sangat ingin? Sangat ingin. Nek perlu sangat ingin. Gina banggi? Saya begitu. Kalau aku pengen banget gaduh putra putri ingkang soleh. Sebab kita itu bapak ibu semua, ibu-ibu semuanya akan kembali ke Allah. Enggak lama ibu-ibu semuanya. Bagi jenengan yang sudah 50 tahun, mungkin enggak lama. Kayak saya nih, 50 tahun, 49. Ibu saya umurnya 64, 65 plus minus. Bapak saya 68. Jenengan pinten iki? Ada yang dari 50 belum? Menjelang 50 tahun atau 40 tahun atau 35 tahun? Kata agama kita 35 tahun itu sudah tua, sudah menuju tua. 35 tahun nggih. Opo menenek 50 tahun, nek jenengan dikasih 60 kantun 10 tahun nggih. Sadar ibu-ibu. Saya sadar sepenuhnya, makanya saya mengupayakan setiap lewat waktu betul-betul supaya efektif digunakan untuk kebaikan. Nggih, ibu-ibu semuanya. Saya diundang Mas Latif, Ustadz jenengan punya anak, berapa anaknya Ustadz? 5. Ada yang punya anak 5 di sini? Ada yang punya anak 5? Paling banyak berapa? 4? Cung, yang 4. 3, 2, oh kebanyakan 2 ya, berarti program KB ini berhasil itu. Keluarga berencana ya. Masya Allah ya. Alhamdulillah ya. Punya anak berapapun disyukuri. Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan saya misalnya punya anak perempuan 1, 2, 3? Kata Rasulullah, barang siapa yang mendidik anak perempuannya 3 dijamin masuk surga. Abu Bakar protes, ya Rasulullah, nek loro ya Rasulullah, iya surga. Ini siji ya Rasulullah, iya surga. Makanya kita berjuang betul mendidik anak-anak kita. Anak saya yang pertama kelas 3 SMA, yang kedua kelas 2 SMA. Oh mepet-mepet itu berarti, oh nek Ustadz berarti jaraknya pendek. Iya, 18 bulan sudah punya adik lagi. Semangat, masih muda nih. Masya Allah. Anak yang ketiga Aisyah itu selisih berapa itu? Kelas 2 SMP. Kemudian Abdullah ini kelas 6, adiknya kelas 1, bonus. Kelas 6, kelas 1 suwe niku. Nggih, bonus niku bonus. Karena itu betul-betul bonus itu nggih. Masya Allah. Kita juga tidak tahu kalau hamil. Oh ya kurang perhatian berarti nggih. Kita nggak cek, tahu-tahu kok Ramadan, loh kok bablas full sebulan jebul hamil. Masya Allah nggih. Itu Fatimah yang terakhir. Masya Allah. Saya sedikit kasih profiling pada panjenengan supaya jenengan tahu bahwa saya pun berproses kayak jenengan. Saya dulu kuliah di Teknik Kimia UGM. Istri saya dulu kuliah di Fakultas Bahasa Korea UGM.
kami akhirnya melepaskan semua yang terkait dengan kampus untuk hijrah total ngurus anak. Jadi saya nggak bekerja di perusahaan tertentu, istri saya nggak bekerja di perusahaan tertentu. Kenapa? Demi pengen punya pola asuh generasi robani yang jadi judul hari ini. Makanya saya sarankan ibu-ibu semuanya yang datang, kalau jenengan masih dua-duanya bekerja, pikirkan dulu. Kalau jenengan mau punya anak yang generasi robani, salah satu ngalah. Apalagi di zaman sekarang yang orang pegang gadget terus. Anak-anak kita pegang gadget, subhanallah. Yang namanya HP itu setan gepeng. Setan gepeng. Nek dicekel wis dadi koyo setan nanti kalau kita nggak didik. Terus gak mandek ditegur nesu. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Ini tantangan kita bersama. Memang berat zaman ini. Karena punya lawan setan gepeng. Subhanallah. Nyekrol semenit habis tuh anak kita. Terjadikah sama Ustadz lain? Iya. Saya juga mengalami. Anak saya yang kelas 3 SMA, alhamdulillah sudah hafal 30 juz, alhamdulillah. Kemudian sekarang di rumah, tadinya di pondok. Dia cerita, saya udah 30 juz ya, saya pengen selesai di pondok sebelum waktunya, minta pindah. Ada saya pindah ke Man sekarang. Begitu di rumah, nyeteleh HP terus. Anak hafal 30 juz itu minimal sehari baca 3 juz minimal. Subuh sak juz, awan sak juz, wengi sak juz. Sering saya bertengkar waktu awal-awal gara-gara loh nembe setengah juz kok wis mandek le. Udah mulai berani. Ah ya, pas kakek ngomong toh ya. Oh subhanallah. Subhanallah. Pengaruh dari luar. Begitulah anak kita sekarang. Anak kita sekarang begitu ibu-ibu semuanya. Maka kita orang tuanya yang harus punya pola asuh yang betul. Makanya sekali lagi saya nantang ke jenengan, kalau jenengan serius tenan pengen punya anak soleh-solehah, kok dua-duanya jenengan masih bekerja, harus salah satu ngalah. Walaupun jenengan doktor, walaupun jenengan profesor, walaupun jenengan S2. Aduh Ustaz, aku kuliah wis tekan pol-polan moso simpung nang omah wae. Itu pekerjaan yang menakjubkan. Menakjubkan ibu-ibu semuanya. Bayangkan saya rela tinggalin tuh kesempatan besar di luar. Saya sekarang memilih hidup sangat sederhana ibu-ibu semuanya. Selebihnya saya tanggalkan seluruhnya. Dan Masya Allah istri juga setuju. Jadi istri saya termasuk orang yang gak pernah mengeluh. Ono alhamdulillah, ora yo tetep alhamdulillah. Dalam bahasa syariah namanya alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Poin 1. Kalau jenengan mau pola asuhnya generasi robani, salah satu harus mendampingi. Siap nopo mboten? Siap nopo mboten? Nanti penghasilan saya kurang, Ustaz. Resiko. Memang harus ada yang diambil resikonya. Nggih. Ustaz, tapi saya belum bisa Ustaz. Bagaimana supaya ada peran kontrol ke anak kita setiap waktu? Anak-anak, ibu-ibu, sholat masih harus disuruh, sholat duha harus disuruh, bebersih kamar masih disuruh, nyapu depan rumah masih disuruh. Gini apa gini? Disuruh ya kadang-kadang lelet. Engkau lah, isu-isu disuruh. Praktek nyapu jam 10 isu. Wis alhamdulillah niku. Berarti pendampingan kita tuh harus terus menerus, nggak bisa enggak. Anak pertama sudah mulai kenal cinta. Kelas 12 sudah mulai kenal cinta ibu-ibu. Nggih. Romanticisan itu loh, seneng-senengan itu loh. Saya ajak diskusi, kena hasil cewek boleh. Ya weh, ayu weh. Oh, subhanallah. Normal. Tapi saya kasih panduan yang namanya pacaran itu SMA
99% nggak jadi. Rasa dipikir dijenguk koncomu, brand gue. Itu. Tapi malam-malam WA. Sini berat. Nggak mudah. Itu penghafal 30 juz. Itu belajar hadis. Masih seperti itu. Bagaimana yang tidak? Bayangin, ibu-ibu semuanya. Maka tantangan zaman sekarang luar biasa. Masya Allah. Anak nomor 2. Ini sebagai profil yang buat jenengan. Bahwa saya pun sedang berproses. Di pondok, alhamdulillah. Hafalan juga sudah 30 juz. Alhamdulillah. Yang ininya agak mudah. Yang ini nih. Masya Allah, Allah kasih karunia taat. Nggak kakian komplain. Wedok masalah ini. Lurus, sekolah ya pinter, SD ranking siji, terus sekolah yo rankingnya bagus, hafalannya lancar, alhamdulillah. Namanya Azizah. Yang ketiga, wah ini agak-agak beda ini. Putri kelas 2 SMP, hafalannya 15 juz. Ini lagi usul, ayah, saya sudah bosan di pondok ya. Saya mau keluar dari pondok ya. Yang ketiga ini. Subhanallah, hafalannya baru 15 juz. Pokoknya aku 15 juz mungkin ya, saya izin, saya mau di luar. Saya bagi orang tua bagaimana sikapnya? Saya hargai. Saya nggak mau tahu orang pokoknya punya pondok, jangan. Orang tua kok pokoknya nggak jalan, ibu-ibu semuanya. Kita harus hargai betul. Kita boleh mengarahkan, tapi lihat potensinya. Anak ini yang ketiga ini, masya Allah ibu-ibu, Aisyah namanya, followernya di YouTube 120.000. Itu dibuat ketika SD. Anak kelas 6 SD, follower TikToknya lebih dari 200.000. Follower YouTube-nya lebih dari 100.000. Dia pinter bahasa Jepang, nggak diajari. Dia dapat uang dari internet dengan ngisi dubbing bahasa Jepang, kartun, kemudian dia yang ngisi suaranya. Anak kelas 6 SD. Dulu ketika mau mondok, kita diskusi. Dia udah minta, ya aku nggak mau mondok ya. Aku nanti nggak bisa berkarya ya di pondok. Sekarang biar adil, mondok dulu ya. Nanti kalau sudah di pondok pernah merasakan, kue jaluk pindah ora popo. Makanya sedang saya carikan sekolah untuk kelas 3 SMP ini. Sebab apa? Memang dia punya potensi lain. Mondok dulu masuknya tuh sekitar plus minus 11 juta. Itu pakai uangnya sendiri, nggak dari ayahnya. Dari hasil live TikTok, dari hasil di internet pokoknya. Dia bilang ke saya, ya nanti kalau saya di rumah, saya gaji ayah sebulan 10 juta. Ini anak kelas 2 SMP ini. Jadi kalau saya di rumah ya, nanti setiap bulan Aisyah kasih ke ayah 10 juta. Bisa bilang begitu dulu sebelum ke pondok, ngasih ke saya 5 juta. Bayangin, SD loh, anak SD. Artinya apa? Setan gepeng itu bergantung cara pakainya. Anak ini ibu-ibu mau minta bikin channel YouTube, saya bilang nggak usah, ngapain? Dia nggak langsung nentang ke ayahnya, pokoknya tak bikin. Enggak, saya menangis gara-gara apa? Suatu ketika dia bikin video, ada bekas boneka kakaknya, sudah nggak ada bajunya, dia letakkan di lantai, kemudian dia potong kaos kaki, dijadikan baju, kemudian disorting, diupload. Saya lihat videonya nangis, saya, ya Allah, ini bocah pengen banget dua akun YouTube kan itu. Setelah itu saya izinkan. Sejak itulah dia ngupload YouTube-nya, kemudian followernya sampai ratusan ribu. Dan dapat hasil dari itu, subhanallah. Jadi ketika dia meninggalkan ke pondok, meninggalkan penghasilan lumayan. Bapak ibu semuanya. Nah, ini ada yang ketiga, 15 juz. Ingin keluar dari pondok. Siapa tahu jenengan nanti punya pemikiran seperti itu, jangan langsung cut, ora pokoknya, jangan. Yang nomor 4, Abdullah. Masya Allah, ini nggak akan saya pondokin, ini saya bina sendiri, menghafal Quran bareng saya. Setiap Sabtu Minggu seperti ini, kegiatannya ikut lomba MTQ, lomba tahfidzul Quran, lomba adzan. Kemarin di Al Azhar juara 2, alhamdulillah. Tingkat Kabupaten Bantul MTQ-nya juga juara 2, alhamdulillah. Adzan sering banget juara. Abdullah Fakih kelas 6 SD. Yang paling kecil Fatimah yang saya katakan bonus itu masih kelas 1 SD.
sudah sampai ke provinsi untuk lomba tartil Quran. Nah, Bapak Ibu semuanya, Ibu semuanya, apa yang tidak ingin saya ceritakan ke jenengan, bahwa anak kita ini untuk jadi generasi robbani butuh orang tua yang komitmen. Bukan persoalan jumlah harta yang banyak, bukan, Ibu-ibu semuanya. Anak 1, 2, Amar dan Aziza itu dulu ketika saya pindah ke kontrakan, saya sekarang ngontrak rumah, nggak lagi punya rumah, padahal dulu saya pengembang. Saya dulu pengembang perumahan, saya tiap hari bikin rumah dulu. Amar ketika mau masuk ke rumah itu, jelek-jelek di depan pintu, ya nanti kita tidur di sini ya. Iya, kita tidur di sini, stressing. Karena biasa nggak rumah HP, ujuk-ujuk nggak rumah lawas. Itu butuh proses, ibu-ibu semuanya. Tapi ini pendidikan supaya tahu bahwa hidup itu tidak mudah. Hidup itu tidak mudah. Maka ibu-ibu semuanya, kita sudah sepemahaman. Dengan orang tua, saya orang tua yang sangat ingin punya anak soleh. Ingin punya anak soleh, ini tanah betul jenengan. Saya katakan jangan tanah betul itu. Saya ya Allah sangat ingin punya anak soleh itu dulu itu. Tenanan, pengennya tenanan banget ya Allah. Saya itu benar-benar pengen punya anak soleh soleha. Karena itu yang akan memandu jenengan bertindak dan akan menjadi pengabulan doa-doa panjenengan. Nah ibu-ibu semuanya, judul kita hari ini adalah pola asuh generasi robbani. Jenengan harus tahu nih judul ini. Apa sih generasi robbani? Apa itu robbani? Jenengan lihat di dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-79. Kata-kata robbani jenengan lihat di dalam Quran surah Ali Imran ayat berapa? 79. Saya orang teknik, biasa menghafal Al-Quran dengan angka-angkanya. Biar jenengan mudeng nungumah omong ke surat Al-Qur'an Ali Imran ayat 79 jenengan buka nanti. Tentu saya tidak akan membahas detail tafsirnya. Bahwa di situ dikatakan makana li basyarim, intinya begini ibu-ibu semuanya. Jadi tidak sepatutnya seseorang yang diberi kitab mengatakan sembah saya ya. Tapi seharusnya dia mengatakan kunu robbaniyin, sembahlah Allah dan ajarkan kitabnya kepada orang-orang. Jadi kata-kata robbani itu adalah orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Itu robbani. Dia menyembah, berharap, memohon kepada Allah. Jadi kalau jenengan melihat judul ini, jenengan sedang ingin punya anak yang sangat-sangat soleh. Dikatakan walakin kunu robbanina bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jenengan nanti di rumah dibuka, kita waktunya terbatas, tidak mungkin saya satu persatu dipahamkan bahwa pola asuh generasi robbani berarti jenengan sedang ingin generasi yang sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan ini keuntungan ibu-ibu semuanya. Cerdasnya orang tua diukur bagaimana dia mempunyai anak-anak soleh atau tidak. Kalau nggak soleh, boro-boro doakan jenengan. Jenengan sudah meninggal, boro-boro mendoakan jenengan. Mendoakan diri sendiri saja belum tentu. Makanya kalau jenengan capek sekarang mendidik anak supaya soleh, memang itu investasi yang sangat besar. Butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran, butuh titip keteng TPA. Maka dukung, betul tadi Mas Latif Sanjang, dukung kegiatan ini. Ingat ibu-ibu semuanya, jangan pernah berpikir bahwa sing penting anakku. Keliru. Islam nggak mengajarkan begitu. Jangan mengatakan sing penting anakku selamat, sing penting anakku apik, urusan gue anak itu gue. Jangan. Di antara ciri pola asuh generasi robbani nggih menika jenengan tuh cinta kepada anak secara keseluruhan. Jenengan nak seneng tonek duwe tonggo anake yo apik, gila bagi. Wah nek anake pecicilan nyekel palu, repot toh. Gila bagi.
Maka jenengan ingin semua anak itu baik, maka perlakukan anak itu dengan kasih sayang. Ketemu anak itu ini yo dicekel, diusap sirahe. Nek perlu dikai sangu. Nggih. Ini apa betul? Jangan pernah berpikir alah sing penting anakku, keliru ibu-ibu semuanya. Jadi kalau jenengan ingin betul-betul soleh, solehkan semua anak-anak, sayangi anak-anak semuanya. Karena bicara generasi sebagai sekelompok orang. Kata Rasulullah, khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi kata Rasulullah adalah generasiku. Mulai dikatakan summa alladzi yaluni, kemudian generasi sesudahku, summa alladzi yalunahum, kemudian generasi setelah itu. Maka kalau jenengan pengen punya generasi robani, lihat kehidupan mereka. Zamannya Rasulullah niku pripun, setelah zaman Rasulullah niku pripun, sampai zaman tabi'in niku pripun. Itu yang kita ambil. Istilahnya generasi salafus soleh, generasi terdahulu. Karena mereka itulah generasi terbaik kata Rasulullah. Dalilnya sahih, khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Maka ibu-ibu semuanya, tentu nggak cukup yang namanya parenting hanya sekali begini, nggak bisa. Ini hanya pemicu supaya dengan semangat belajar. Nggak mungkin membahas generasi soleh kok hanya 1 jam, mustahil. Jangan tahu, poin yang saya bawa saja ini 22 poin. Ada 22 poin terkait pola asuh generasi robani. Paling nanti ini iso 5 ya alhamdulillah. Karena memang butuh waktu, butuh pemikiran, butuh komitmen. Jadi kita sepakat sebaik-baik generasi adalah generasinya Nabi Muhammad SAW, setelahnya dan setelahnya, 3 generasi pertama. Kemudian ada kesadaran bersama nih. Ingat ibu-ibu semuanya, jenengan tuh nggak bisa membangun generasi soleh itu tanpa kerja tim, itu nggak bisa. Ini yang namanya ikhlas di dalam ibadah. Kemarin ketika Mas Latif dan teman-teman ke rumah tilik anak saya, sampai jam 10 malam kita ngobrol bicara tentang ini. Kalau jenengan pengen Al-Ma'arij, lingkungan Al-Ma'arij, lingkungan mancasan baik betul, itu kerja tim. Nggak boleh mengatakan saya yang paling bagus, saya yang paling bisa, dia kurang. Jangan. Semuanya pasti punya kelebihan yang bisa dipakai peran-perannya. Ini penting. Ada yang dengan hartanya, ada yang dengan tenaganya, ada yang dengan ilmunya. Kerja tim. Jangan pernah mengatakan saya ini loh yang paling baik. Kalau begitu nggak akan berhasil. Nggak akan berhasil. Ini perintahnya di dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinal hunafa. Tidaklah diperintahkan oleh Allah kepada kita beribadah kecuali dengan ikhlas. Hunafa, lurus. Jenengan cari ridho Allah. Dulu ketika saya belajar di Mahad, dikatakan oleh guru saya, nek isoki Senin sinau ikhlas, Selasa sinau ikhlas, Rebo sinau ikhlas, tekan Senin meneh sinau ikhlas. Saking pentingnya ikhlas. Karena dengan ikhlas itulah jenengan akan berhasil mendidik. Nek jenengan mboten ikhlas, apot ibu-ibu semuanya. Ikhlas apa artinya ikhlas? Cari ridho Allah, bukan cari nama, Pokoknya saya pengen berbakti kepadamu ya Allah. Maka jenengan akan menyayangi seluruh lingkungan. Quran surah Al-A'raf 96. Walau ana ahlal qura amanu wa taqala fatahna alaihim barakah minas sama'i wal ardh. Jikalau penduduk sebuah negeri, jikalau penduduk Mancasan, jikalau penduduk Al-Ma'arij amanu wa taqo, beriman dan bertakwa, kata Allah, berjanji nih, Allah berjanji, la fatahna alaihim barakah, Allah akan turunkan barokah ke tempat itu dari langit dan dari bumi. Pendidikan dilalai gampang, golek kehidupan dilalai gampang, tetongguan dilalai gampang, boten enten cerah-cerahan, seperti itu sepanjang penduduknya amanu wattaqo. Maka kita duduk seperti ini ibu-ibu semuanya. Sebenarnya yang paling penting jenengannya, kitanya orang tua ini.
siap nggak jadi orang yang solihah? Ibu-ibu siap jadi orang solihah? Siap? Jenengan sangat ingin punya anak solihah, jenengan solihah dulu, bapaknya soleh dulu. Kalau bapaknya jenengan dereng ke masjid, dorong suruh sholat di masjid, dorong teng masjid niku nggih tiang jalan niku wajib nggih ibu-ibu nggih wajib apa wajib bapak-bapak? Wajib. 3 madhab Hanafi, madhab Malik, madhab Hanafi mengatakan wajib. Apa dalilnya? Jelas ibu-ibu dalilnya. Abdullah bin Umi Maktum niku muadinya Rasulullah selain Bilal bin Rabah, buta. Matanya kedua-duanya buta. Ibu-ibu semuanya. Rumahnya dari masjid agak jauh, sampai dikatakan antara rumahku dengan masjid masih ada binatang buas zaman dulu. Kemudian dia tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, engkau tahu saya orang buta, engkau tahu rumahku jauh, engkau tahu saya nggak ada yang nuntun ke masjid. Jikalau saya dengar adzan ya Rasulullah, bolehkah saya tetap sholat di rumah? Kata Rasulullah apa? La fa'ajib, tidak, tetap wajib tidak ke masjid. Ibu-ibu semuanya, sekarang zaman sekarang masjidnya dekat, masjid THP, adane melung-melung keras, ora udan, duwe motor, kok diceluk adzan ora mangkat, terus pengen punya generasi soleh, ngimpi di siang bolong. Ibu-ibu semuanya, nggih. Makanya tadi saya tanya ke jenengan kan, ingin apa sangat ingin? Sangat ingin. Kalau sangat ingin, bapak ibunya soleh duluan. Itu kunci bu semuanya. Dari 22 poin ini kunci paling penting. Jenengan bapak ibunya soleh duluan, rajin teng masjid duluan, jenengan rajin maos Quran duluan. Bonek jenengan menyekeli setan gepeng pendak dino, putrane jenengan lo ala ibu malah nyekrol malahan delok WA wae. Sing dimurojaah WA, tangi turu WA, statusnya koncoku apa ya? Arep turu WA, ngelindur WA, subhanallah. Lah terus anake ibu WA wae aku ya kok cekel HP wae ngapain? Tapi kalau jenengan tahan diri, jenengan baca Quran, jenengan baca hadis, itu insya Allah anak tiru. Makanya dikatakan dalam pendidikan itu konsepnya ngatakan ibu-ibu, 1000 kata-kata kalah dengan 1 perbuatan. Yang masjid le, jenengan pak orang yang masjid, anak jenengan raya masjid. Tapi jenengan tindak ke masjid, jenengan nggak nyuruh pikir anaknya, bapakku yang masjid. Maca Quran ibunya, nggak usah disuruh, nanti anaknya malu akan baca Quran insya Allah. Itu yang kami terapkan. Sebab saya sudah pernah melewati kakian ngomong radadi, nggak jadi ibu-ibu semuanya. Dan ini pola pendidikan yang benar dalam Islam. Generasi robbani contoh, makanya dikatakan Rasulullah itu sebaik-baik contoh, uswatun hasanatun, sebaik-baik contoh. Namanya contoh yo nyontoi ibu-ibu. Siap ibu-ibu? Siap setiap hari meluangkan waktu 2 jam untuk Quran, siap boten? Siap boten? Siap boten ibu-ibu? Sangat ingin punya anak soleh? Sangat ingin? Sangat ingin. Kalau sangat ingin berarti harus bisa. Harus bisa. Tahan diri, moco Quran. Ya Ustaz, aku moco nih mesti grotal gadul. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Belajar tahsin. Saya dengar di sini sudah ada pengajar tahsin. Alhamdulillah. Di tempat saya itu, alhamdulillah sekarang grup ada sekitar hampir 200 orang. Istri saya ngajar tahsin hampir tiap malam, tiap pagi, sore, malam. Bayangin, soko bahasa Korea UGM ngajari tahsin saat ini. Karena apa? Karena ingin punya anak soleh, ibu-ibu semuanya. Nah ini poin pertama. Jadi kalau jenengan pengen punya generasi soleh, jenengan soleh di sini. Jenengan pengen generasi soleh, jenengan pekerjaan tiap hari gibah. Ya ngarang nih ngimpi di siang bolong, ngimpi kok nang siang bolong nih pripun? Ngimpi sak pol-pole ngimpi.
Nggih. Nah, itu dipegangin. Kemudian ibu-ibu semuanya, di antara supaya jenengan soleh, solehah, jenengan upgrade ilmu agama. Kata Rasulullah, inna lillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah itu punya malaikat sayyahin yang selalu berkeliling setiap hari. Kemana kelilingnya? Ke tempat-tempat orang ngaji, ke tempat-tempat di situ dibicarakan firman Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Apa kedatangan mereka? Untuk mengangkat doa-doa jenengan supaya jenengan barokah. Malaikat kemudian ke atas ditanya oleh Allah, itu pada ngumpul, pada ngapain? Apa yang mereka minta? Maka malaikat menjawab, mereka minta sorgamu ya Allah. Jenengan duduk seperti ini dalam rangka pengen puji sorga, boten? Pengen sorga tuh jenengan? Gini bagi, ini orang pengen sorga ngapain ngaji coba? Gini bagi. Malaikat ditanya lagi, Allah bertanya bukan tidak tahu. Terus mereka berlindung dari apa? Berlindung dari nerakamu ya Allah. Gitu. Jenengan duduk seperti ini supados ampun lebih neraka tuh. Gini bagi. Maka kata Allah, ushidukum qad ghafartu lahum. Saksikan malaikat, mereka semua itu yang duduk di majelis agama itu sudah diampuni dosa-dosanya. Malaikat kodol lagi, ya Allah, ada orang datang ke situ nggak ngaji, cuma duduk-duduk di depan. Suaminya jangan ngantar di depan misalnya. Arab Bali kok yo alah tanggung saja me, nongkrong ngarep. Kata Allah, dia juga diampuni. Dia juga diampuni saking barokahnya majelis taklim. Bukan majelisan nih, majelis taklim. Majelis yang di dalamnya diucapkan qala Allah wa qala Rasulullah. Mohon maaf, bukan bermaksud merendahkan yang lain. Kalau majelis yang jenengan pulangnya jam 1 malam, subuh kabotan, itu masalah. Maksud majelis adalah yang di dalamnya dibahas Quran dan hadis. Jenengan kontrol itu bawa ilmu tenanan. Ini saya rekam Bapak Ibu semuanya, Ibu semuanya, supados jenengan sakit tonton ulang, dicatat nanti. Saya dulu kebiasaannya nyatet, Ibu. Kalau ngaji itu saya catat ayatnya nomor berapa, ini maksudnya apa, saya catat. Supaya apa? Mboten hilang. Nek mboten nyatet jenengan, tekan rumah, mikir pemean misilang. Mau sinau apa karo Ustaz Wahid? Apa yo? Lambu lah sekalian lagu. Subhanallah. Maka dicatat. Sekarang dicatat gampang sebab ada video. Ditonton ulang nanti, nanti saya share ke Mas Latif. Jadi ibu-ibu semuanya, kita berharap betul bisa menjadi orang tua yang menjadi contoh untuk anak-anak kita. Kalau jenengan lihat judulnya, pola asuh generasi rohani, sebenarnya jenengan juga sedang ingin punya anak yang nantinya menguasai masa depan. Jangan perlu tahu ini, Quran surah An-Nur ayat ke-55. Quran surah An-Nur ayat ke-55, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan bahwa dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi. Jadi yang bisa melewati masa depan nanti itu anak-anak yang soleh, yang rohani, ibu-ibu semuanya. Kadang-kadang kita orang tua kan khawatir, so anakku piye yo nasibe yo, so nek aku mati anakku piye yo. Ketahuilah kalau jenengan titipkan ke Allah pasti jadi. Nek jenengan nitip ke teng harta panjenengan belum tentu. Walaupun jenengan sekarang sugih pol, punya anak ditinggal dalam kondisi kaya raya, walah nek anaknya cicilan didoli kabeh. Didoli kabeh. Jadi wariskan kesolehan, karena kalau jenengan wariskan kesolehan berarti jenengan sedang ingin nitipkan anak panjenengan kepada Allah. Dan Allah menjanjikan barang siapa yang beriman di antara anak-anak kita, dia yang akan berkuasa di masa depan. Quran surah An-Nur ayat ke-55. Kemudian Quran surah Al-Anbiya ayat ke-105. Allah berfirman, saya nggak sebutkan bacaan Arabnya, saya khawatir terlalu lama. Saya persingkat supaya jenengan bisa mengambil banyak. Sungguh kami telah menuliskan di dalam Zabur setelah tertulis di Lauh Mahfuz,
bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Sinten? Hamba-hambaku yang soleh itulah yang akan mewarisi dunia. Berarti jenengan pengen punya generasi yang baik, yang menguasai di masa depan, maka generasi yang soleh. Nah ibu-ibu semuanya, coba kita sekarang refleksi sedikit bahwa untuk mendapatkan itu semua, ini saya rasakan betul ibu-ibu, saya merasakan betul. Saya tuh hijrah meninggalkan dalam tanda kutip kekayaan cukup banyak. Saya menolnya lagi. Saya ketika hijrah itu punya truk, punya kendaraan pribadi, punya gudang, punya project. Kemudian saya refleksi ketika adik saya meninggal. Saya pernah ceritakan di sini. Adik saya umur 21 tahun lah. Baru lulus dari kuliah di Jogja juga. Daftar pegawai negeri guru. Boncengan sama calon mantu, calon istrinya adik saya laki-laki, bayangin. Ini perempuan-perempuan. Kena jelegongan, motor ke kiri, dia ke kanan, dua-duanya pelukan, dua-duanya kelindes-truk, dua-duanya meninggal. Dua-duanya meninggal satu kali waktu. Bayangin, saya kehilangan dalam satu waktu. Subhanallah. Saya ingat itu bulan November nih, pendaftaran pegawai negeri itu bulan November. Adik saya itu adik yang baik, masya Allah. Anak di antara anak yang 9 ini, anak yang kalau kumpul-kumpul, temannya kumpul-kumpul, dia isah-isah. Mungkin memang dia waktunya pendek sehingga perbuatan baiknya banyak. Teman-temannya ngobrol, dia nyapu depan. Dia yang paling sopan dengan bapak ibunya, diambil duluan oleh Allah. Demikian juga anak yang calon mantu ini. Subhanallah, cuma punya anak 2, laki-laki dan perempuan, diambil salah satunya. Subhanallah, hilang separuh kepala ini. Subhanallah. Saya pulang ke Cilacap dulu, saya bawa bandosa itu, sambil bawa kresek yang dari rumah sakit yang isinya sebagian daging-daging. Subhanallah, ibu-ibu semuanya. Sejak itu saya bilang ke istri saya, apa kita mau meneruskan hidup dengan cara ini? Saya waktu itu di perumahan harus berhubungan dengan banyak sekali hal yang tidak cocok, ngurus surat, harus pakai nyogok dan lain sebagainya, harus berhubungan dengan riba dan lain sebagainya. Saya bilang ke istri, kira-kira siap hijrah enggak? Adik kita meninggal, umur masih sangat muda, dan itu bisa terjadi dengan siapa saja, ibu-ibu semuanya. Maka sejak itu saya sadar sepenuhnya bahwa kita harus benar-benar mendekat kepada Allah, nggak ada pilihan. Jangan jenengan pikir jenengan akan hidup saya bulan depan, belum tentu. Siapa yang jamin jenengan akan hidup sampai tahun depan? Belum tentu. Belum tentu. Walaupun jenengan sekarang sangat sehat, walaupun jenengan sekarang makanannya sangat baik, jenengan sudah senam, tapi kalau kematian hendak datang saja mudah bagi Allah. Maka itu harus jadi pelajaran buat kita. Mohon maaf nih, saya agak emosional karena memang rasanya begitu kira-kira ditinggal adik itu. Kalau orang lain yang meninggal mungkin kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi, tapi ketika adik meninggal, subhanallah, apalagi masih muda, ternyata Allah ambil dengan sangat cepat tanpa ada kabar-kabar. Sehat, gimana nggak sehat, kecelakaan. Mungkin di antara jenengan pernah ada yang merasakan seperti saya, betapa perihnya itu. Apalagi perasaan ibu saya, ibu waktu itu, subhanallah. Ibu tuh bisa menyadari setelah 3 bulan. Sebelum 3 bulan selalu sering pingsan. Karena anak yang termasuk anak yang paling disayangi. Jadi ibu-ibu semuanya, untuk mendapatkan generasi soleh butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan. Saya tuh hijrah pengorbanannya besar, ibu-ibu semuanya.
Dari rumah yang serba baik, saya harus kontrak lagi. Maka komitmen suami istri menjadi penting. Saya sampaikan ke jenengan, nanti kalau jenengan sudah kenal dengan istri saya, mudah-mudahan bisa ngobrol. Istri saya itu orang yang gak pernah mengeluh dengan kebutuhan ekonomi. Padahal saya tahu kadang-kadang gak ada. Itu proses hijrah yang saya katakan butuh pengorbanan untuk punya generasi soleh. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah 214. Jangan dilihat Quran surah Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Ngapunten Mas Latif. Jadi emang urusan anak itu urusan yang membuat kita nangis ibu-ibu. Nggih. Jenengan lihat kalau anak jenengan tidur malam-malam. Tidur. Jenengan lihat wajahnya. Kalau jenengan nggak nangis kebangetan. Jadi di antara cara melembutkan hati saya, kalau anak saya tidur, saya bangun, saya lihatin wajahnya. Ya Allah, ini titipan dari Allah untuk saya. Sehingga kita nggak akan kasar ke anak kita. Karena kita melihat. Kadang-kadang anak kita kalau capek tidur sampai kayak gini. Gitu. Jenengan lihat suami panjenengan yang capek tidur kadang-kadang sampai malam. Kita akan lembut hatinya ibu-ibu semuanya. Okay? Jadi Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah. Napa jenengan pikir jenengan badhe mlebet teng surga? Padahal belum didatangkan kepada panjenengan ujian-ujian sebagaimana didatangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Kata Allah, masathumul ba'sa wad-dharra wa sulsilu hatta yaqula rasulu waladina amanu ma'ahu mata nasrullah. Napa jenengan pikir pengen punya generasi soleh itu ringan kalau kita ambil tafsir umumnya. Napa jenengan pikir punya investasi anak yang soleh yang bisa menjadi masa depan kita, yang kalau kita meninggal nanti dia doain kita, itu gampang? Tidak, ibu-ibu. Tidak bisa mudah. Pasti akan ada ujian-ujian yang meliputi yang kita harus siap menghadapinya. Harus rela berkorban. Subhanallah ibu-ibu semuanya. Kesadaran ini harus dibangun bahwa memang ada pengorbanan yang kita lakukan. Ketika sahabat mengeluh kepada Rasul, ya Rasulullah, napa jenengan boten saged berdoa kepada Allah, mbok minta sama Allah supaya orang-orang itu di sekitar saya nggak menyusahkan saya, supaya saya nggak disiksa, supaya saya nggak susah, ya Rasulullah, minta kepada Allah. Bukankah doamu makbul? Rasulullah memerah wajahnya. Kata Rasulullah, sungguh kalian kaum yang tak terjun, yang tergesa-gesa. Ojo tergesa-gesa, ojo tergesa-gesa. Jangan tahu yang minta didoakan itu siapa? Orang yang disiksa oleh penduduk Mekah. Siksanya caranya apa? Dibuat bara api kayak sate itu, kemudian punggung-punggungnya diletakkan di situ sampai bara apinya mati karena keringatnya keluar sangat banyak. Ketika mengeluh ke Rasulullah, ya Rasul, doakan supaya nggak disisa. Kata Rasulullah, kamu tuh tergesa-gesa. Kemudian Allah sebutkan tentang Rasulullah sebut tentang ini. Apa kamu pikir kamu mau masuk surga sementara belum datang kepada panjenengan ujian-ujian sebagaimana didatangkan ujian pada orang-orang sebelum kalian? Orang-orang sebelum kalian dibuat sengsara, dibuat menderita, wasulzilu, terguncang-guncang hatinya, sampai Nabi dan para orang-orang beriman mengatakan, ya Allah, kapan pertolongan datang, ya Allah? Di akhir dikatakan, ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Semakin berat ujian yang dengan terima, semakin dekat dengan solusi. Sebagaimana malam gelap, kalau sudah jam 3 pagi gelap gulita, hendak datang fajar. Maka jangan tergesa-gesa, sabar. Mungkin anak kita rewel, nakal luar biasa. Sabar ibu-ibu, sabar. Saya merasakan ketika anak udah mulai SMA mulai menguji kesabaran saya. Kalau seperti Abdullah Dereng, begitu masuk mulai SMP kelas 3, mulai SMA sudah mulai melawan ke orang tua, sudah mulai kurang menghormati orang tua. Kita harus sabar, ibu-ibu semuanya. Kita harus jadi contoh sabar, nyata bahwa kita sabar betul. Ibu-ibu semuanya, memang membicarakan anak, membicarakan emosi hati kita. Kita ingin betul anak kita selamat.
Kita ingin betul kita punya generasi yang soleh-soleha. Makanya dengan kalau mau serius, betul-betul harus difikirkan dengan sangat matang. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Anak kita adalah masa depan kita di dunia dan di akhirat. Allah berfirman di situ tentang Qu anfusakum wa ahlikum naro. Kita minta kepada Allah supaya selamat diri kita dan anak-anak kita di dunia dan di neraka jahanam, jangan sampai masuk ke sana. Jadi tugas kita itu memang menyelamatkan diri kita dan anak kita dari neraka. Maka bicara anak itu bicara masa depan, selamat teng dunia, selamat teng akhirat. Mungkin jenengan tua sudah nggak bisa apa-apa, mungkin butuh bantuan putra panjenengan. Ada kisah, subhanallah ibu-ibu semuanya. Seseorang, ini anak berbakti nih, anak laki-laki. Begitu menikah, istrinya lama-lama protes ke suaminya. Mas, ini kisah nyata ini. Mas, mbok bapakmu kae ojo bareng nang isor to. Dokok nang dhuwur wae lantai loro. Begitu nih istrinya, mungkin nggak nyaman. Mulai makannya sudah nggak bareng lagi, dikirim ke atas pakai piringnya selalu sama, piring seng itu, biar nggak susah. Maka kadang-kadang cucunya yang nganter ke atas, daharannya mbahnya, sampai akhirnya mbahnya meninggal dunia. Kemudian dibersihkanlah kamar di atas itu oleh bapak ibunya beserta cucunya. Tiba-tiba cucunya menyimpan piring itu. Yang lain-lain karena kotor mau dibuang maksudnya. Piring itu mau dibuang, kata anaknya, jangan Abi, jangan dibuang. Jangan Umi, jangan dibuang. Mau dipakai untuk apa? Nanti kalau Abi sama Umi tua, saya akan pakai piring ini untuk kasih ke Abi, karena Abi dan Umi juga ngasih kepada bapak seperti itu. Ini kan penghormatan Abi ke bapak seperti itu. Saya pengen hormat kepada Abi dengan piring ini. Subhanallah. Jenengan tahu maksudnya nih? Apa yang jenengan buat ke orang tua panjenengan hari ini, itu yang akan dibuat anak panjenengan sekarang, besok ke jenengan. Maka sekali lagi, ihsan, berbuat ihsan kepada orang tua supaya anak kita ihsan kepada kita. Ibu-ibu ini, makanya kalau jenengan punya sesepuan orang tua, mungkin harus diantar ke kamar mandi, harus dicebokin, harus diganti pampersnya, jenengan rito, karena itu contoh nyata cara berbakti. Nanti putra putri panjenengan akan seperti itu. Kita nggak tahu apakah jenengan akan sehat sampai tua, nggak tahu. Saya punya teman kampus teknik kimia UGM, masya Allah S2 dua-duanya. Siapa sekarang pekerjaannya? Dia tinggalkan semua pekerjaannya, hidup dengan orang tuanya, yang orang tuanya sudah di atas kasur, sudah nggak bisa apa-apa, pipis, buang air besar, semuanya yang ngurus teman saya ini. Rela meninggalkan karir demi ngurusi orang tuanya ini. Masya Allah, seumur saya, masya Allah. Dan istrinya juga anaknya orang kaya raya, tapi mau ngurusi seperti itu. Nyuciin punya orang tuanya, ngepelin rumahnya, kadang-kadang buang ee-nya. Masya Allah. Maka jangan sampai jadi istri mengatakan, Mas, orang sah berbakti ke orang tuamu tuh, Mas, bolak-balik yang main pungku, wey. Jangan. Nanti putra putri panjenengan akan tiru itu, subhanallah. Seperti tadi, suk piring iki sing tak nggo ngekeki jenengan Pak, sebab jenengan memberi itu, dikiranya itu berbakti dikiranya. Subhanallah. Nah, ibu-ibu semuanya, itu pendahuluan bab ini. Selanjutnya ada 22 poin. Nek dibahas tengah jam loro rampung. Ini udah berapa menit ini? Sudah 1 jam belum? Sudah. Subhanallah. Nah, ini ibu-ibu semuanya, untuk teknisnya sekali lagi ada 22 poin yang harus kita lakukan untuk mendapatkan generasi yang soleh. Di antaranya sekarang saya kasih 1, 2, 3 dibacakan cepat. Yang pertama, memilihkan pasangan terbaik. Wis kere Ustaz,
Aku bojo ayat dek ben bojoku ora pati soleh, ya sudah. Itu yang terbaik di masa itu. Maka syukuri, jadikan soleh hari ini. Jenengan yang pilih mantu, pikirkan betul. Carikan mantu yang soleh. Putra putri panjenengan besok cari yang soleh. Ngukur kesolehan dari mana? Nang masjid, takon. Nek nang masjid kae piye? Wah, Jumatane ya sesasi sepisan, wah ora soleh niku. Jumatan kok sesasi sepisan. Untuk tahu akhlaknya di mana? Tahu akhlak di pekerjaan. Piye nek lagi kerja wah, akhirnya ini duit 20 juta ora balik-balik serong tahun. Ah ini akhlaknya jelek. Yang seperti ini bahaya. Jangan dinikahkan dengan anak kita. Nggih. Jadi memilihkan pasangan yang soleh. Nek wong lenang ibu-ibu, laki-laki itu begini rumusnya. Datang pada panjenengan laki-laki soleh, ridho jenengan terhadap agama dan akhlaknya, nikahkan dia, walaupun nggak kaya. Tapi kalau perempuan empat perempuan dinikahi sebab karena satu kekayaannya, yang kedua karena cantiknya, yang ketiga karena nasabnya, yang keempat karena agamanya. Pilih agamanya agar beruntung. Pilih agamanya agar beruntung. Najan ora pati sugi, ora pati ayu, nasabe ora pati apik, nek dia agamanya baik, insya Allah beruntung. Contohnya di kasus istri saya itu anaknya kiai di kampung, sampai sekarang 86 tahun masih ngimam. Jadi saya dulu datang sendiri ke sana, Pak, pulau badhe nikah kali putrine panjenengan. Kendelemen gue, bapakmu kon rene. Saya datang sendiri itu, masya Allah. Sekarang dalam kondisi seperti, bayangkan kondisi kayak tadi, nggak ada makanan, nggak mengeluh ke suaminya, nggak mengeluh. Ya kok orang ono panganan, nggak pernah nanya ada uang atau tidak, enggak pernah sekalipun. Dengan perlu tahu, subhanallah, Allah alhamdulillah orang wis meneng gitu, subhanallah. Jenengan kebayang nggak punya mantu itu cerewet di pol-polan, anak lain jenengan suwi-suwi stres. Sebaliknya jenengan punya mantu laki-laki sedangkan itu dolan tok apa yang ada kosong itu. Nggih. Yang kedua, berdoa ketika mohon maaf berdoa ketika proses buatnya. Berdoa betul dengan anakku pecicilan meledeni pas gawe iki berdoa apa ora? Bismillah ora, subhanallah. Doanya hafal mboten? Doanya hafal mboten? Saya nggak mau ngajari jenengan pun pinter. Jadi mohon maaf ibu-ibu, nek jenengan ngapunten ketika berhubungan suami istri jenengan nggak berdoa, kok dadi anaknya kecampuran setan. Nggih. Kalau jenengan mau berhubungan suami istri enggak berdoa, kok delalai kedaden hamil, anaknya kecampuran sperma setan. Nanti kalau anaknya pecicilan, ini memang kecampuran anak setan itu pripun? Nggih. Makanya ajarkan berdoa. Ini keterangannya panjang tapi tidak saya bahas karena waktunya. Yang ketiga, harus beri makanan halal. Halal walaupun sedikit, anggere halal, insya Allah tumbuh daging jadi anak soleh. Tanyakan pada diri sendiri betul-betul, aku halal kok haram iki hasilnya. Tanyakan ke suami. Halo Ustaz, sing haram biar rebutan pemikir sing halal. Orang selatan bilang begitu. Lah angin temen. Enggak begitu ibu-ibu. Walaupun sedikit, kalau halal nanti barokah. Barokah. Yang keempat, biasakan anak melihat kebaikan. Biasakan anak melihat kebaikan dan melihat perbuatan baik panjenengan. Biasakan deh. Nek ngaji dijak putra putri, rame ustaz nggak apa-apa. Yang namanya anak-anak rame nggak apa-apa. Kita yang penting konsentrasi. Kemudian ini nggak saya jabarkan nanti dijabarkannya mudah-mudahan suatu ketika bisa ketemu lagi. Nomor 5, ajak anak ke tempat-tempat yang baik, ke forum-forum yang baik. Jangan ajak anak-anak ke tempat yang buruk. Kenapa ke pengajian? Kata Rasulullah, raudhatun min riyadul jannah. Yang namanya pengajian seperti ini tuh taman di antara taman-taman surga. Kemudian ini penting, memilihkan teman yang baik. Makanya tadi saya bilang kan, nek jenengan pengen kabeh berhasil, tunggu nih jenengan anaknya gimana? Sebab tunggu nih jenengan anaknya koncone anaknya jenengan.
Di antara syarat berhasil adalah jenengan memilihkan teman yang baik. Berarti nek tunggu jenengan anak yang apik, yo podo karo jenengan gek pengin anak jenengan apik, itu loh maksudnya. Nggih ibu-ibu nggih. Maka di antara hak tetangga adalah jenengan berbuat baik kepada anaknya. Itu hak tetangga itu. Jenengan mangkel boten duwe anak bali aku buat dikeplak ya kalau ibu wae, wah jenengan mesti ngamuk. Gini apa nggih? Nek Bu, aku ki mau bar dikei makanan ditumpah. Jenengan seneng boten? Seneng. Maka memilihkan teman yang baik itu penting. Pentingnya luar biasa. Salah memilih teman podo karo hancur. Nggih. Kalau jenengan punya teman kok anaknya naudzubillah pezina wala subhanallah. Coba jangan lihat di YouTube. Oh, bocah SMP loh, wedok empun dados mucikari, ngedol koncone, la ilaha illallah. Itu berita udah lama itu. Lah nek jenengan duwe kanca sing kaya ngono niku terus pripun? Subhanallah. Kemudian nomor 7, memilihkan nama yang baik. Nek jenengan punya anak terlanjur namanya Fir'aun, diganti. Nggih. Anak jenengan sapa? Mas Fir'aun, la ilaha illallah. Diganti. Nggih. Jenengan sinten? Korun, diganti. Korun iku contoh jelek. Anak jenengan sinten? Namrud, la ilaha illallah. Diganti. Nggih. Pilihkan nama yang baik karena nama itu bagian dari doa. Besok di akhirat dipanggil dengan nama itu. Kemudian yang ke-9, jangan memasukkan ke rumah kecuali orang yang bertakwa. Ini penting. Jenengan bapak jenengan duwe kanca keh. Lah koncone kebetulan ra bertakwa, datang ke rumah gaplek. Main gaplek. Ngunjuk sing boten leres. Anak jenengan langsung tiru itu. Dan ini kejadian nih. Ada teman saya yang pernah kejadian kayak gini. Nah, dia itu ngajak temennya, kebetulan temennya pecicilan, non muslim. Dia bawa apa namanya itu? Sedotan. Narkoba sebenarnya itu di sebuah ruangan. Anaknya perempuan kok ono kebul soko pintu, sudah ditutup pintunya, anaknya di situ kok mambune enak yo, begitu akhirnya anaknya kecanduan. Ini terjadi ibu-ibu semuanya. Subhanallah, goro-goro kok memasukkan orang tidak bertakwa ke rumah. Yang berikutnya, biasakan anak kita bekerja. Nek jaluk jajan dikasih tugas dulu. Ini saya lakukan di rumah ini. Biasakan kita kasih kerjaan, nyapulah, nyuci bajunya sendirilah. Karena nanti jadi anak yang mandiri. Kadang-kadang orang tua kan mesake kesel, mesake. Jangan ibu-ibu semuanya. Kalau tidak punya generasi rohani harus begitu. Yang berikutnya adalah beri tanggung jawab. Ini jika sangumu sak minggu 200.000 misalnya, apa 1.000 sok dino itu laporan yo, nggo opo wae. Itu penting ibu-ibu. Saya punya jamaah ibu-ibu, pengusaha besar, masya Allah. Beliau itu punya anak 2, satunya di arsitektur UGM, satunya di kalau nggak salah di UNY. Dua-duanya sekarang punya toko besar anaknya ini. Beliau cerita ke saya dulu ketika SD SMP, ketika saya kasih sangu tiap Sabtu laporan ke saya. Bukan masalah nilai uangnya, tapi keteraturan tanggung jawab. Kemudian ini penting ibu-ibu semuanya, jangan pilih kasih. Ini dalilnya sebenarnya luar biasa nih. Datang seseorang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ingin kasih sesuatu ke anak saya. Engkau jadi saksinya ya Rasulullah. Rasul mengatakan, apakah kau kasih ke anak yang lain? Enggak, saya enggak mau jadi saksi atas kezaliman. Apakah kau tidak ingin seluruh anakmu berbakti kepadamu? Kalau iya, berikan kasih kepada semuanya. Jangan sekali-kali dengan pilih kasih. Kisah Nabi Yusuf terbukti bahwa kalau ada yang lebih dikasihi malah jadi masalah. Yang berikutnya, tanamkan akidah paling dasar. Ini terakhir ibu-ibu semuanya. Sebenarnya ada 22, saya sampaikan 13. Jadi tugas jenengan nanti pulang ke rumah, tanamkan ke putra putri panjenengan tentang akidah dasar. Apa akidah dasar? Ngerti artine Rob. Apa arti Rob?
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Rabb itu siapa? Rabb artinya dialah Allah yang menciptakan mule, dialah Allah yang memiliki mule, dialah Allah yang akan kasih rizki kepada mule, dialah Allah yang akan mengurusmu dan akan mengaturmu. Jadi diberi kesadaran bahwa ada Tuhan, ada Allah yang akan mengurus hidupmu, kasih rezeki, maka biasakan minta kepada Allah. Jadi kita kalau ngasih ke anak kita, berterima kasihlah kepada Allah, sebab Allah titipkan rezeki ke saya orang tuamu sehingga kamu bisa dapat rezeki itu. Jangan hanya disuruh terima kasih kepada kita. Tanamkan akidah ini, karena ini adalah bagian yang paling penting. Kalau jenengan mampu menanam ini, insya Allah jenengan punya generasi yang soleh. Sekali lagi ibu-ibu semuanya, saya dengan panjenengan masih sama-sama berusaha. Adapun yang saya sampaikan sebagian praktek dalam rumah tangga saya, mudah-mudahan kita sama-sama diberkahi, sama-sama berdoa, ya Allah, semua yang hadir hari ini mudah-mudahan diberi anak yang soleh, solehah. Kita semua akan berkumpul di surganya Allah dengan penuh keberkahan. Demikian yang disampaikan lagi ini ibu-ibu semuanya, mungkin belum memuaskan hati. Jika ada yang kurang pas di hati, mudah-mudahan dimaafkan. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita mendapatkan keberkahan dengan anak-anak yang soleh dan solehah, generasi yang robbani, dengan kita sendiri menjadi orang yang soleh dan solehah. Wa akhiru da'wani alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.